Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak kita ngerasa kesel, tapi cuma diam? Lihat yang curang hidupnya enak, yang zolim dipuji, yang jahat terus naik. Sementara yang jujur disingkirkan, yang baik pelan-pelan dijatuhkan. Dan di titik itu, hati kita bertanya pelan, kalau Allah Maha Adil, kenapa semua ini dibiarkan? Tenang, rasa itu bukan hal baru. Dulu ada seorang penguasa bernama Abraha, datang membawa pasukan gajah. Tujuannya cuma satu, menghancurkan Ka'bah. Yang membuat heran, Allah tidak menghentikannya dari awal. Dia dibiarkan berjalan jauh, dibiarkan percaya diri, sampai berdiri tepat di depan Ka'bah. Kalau kita hidup di masa itu, mungkin kita juga akan bertanya, Allah kemana? Dan disitulah Allah mengajak kita berhenti melalui surat Al-Fil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap pasukan bergajah? Seolah Allah berkata, jangan buru-buru menilai, perhatikan sampai akhir. Karena Allah bukan tidak melihat, bukan tidak mampu. Allah sengaja membiarkan sampai tiba waktunya. Kehancuran datang dengan cara yang paling merendahkan, sehingga sakitnya total. Bukan dengan pasukan besar, bukan dengan pasukan gajah, tapi hanya dengan burung-burung kecil, membawa batu kecil, dan semuanya selesai. Mungkin hari ini kita juga sedang menyaksikan kezaliman yang naik tinggi, dan kita lelah karena Allah terasa diam. Padahal bisa jadi Allah sedang membiarkan supaya saat dijatuhkan sakitnya total. Dan semua orang tahu ini bukan urusan manusia. Jadi tetaplah di jalan yang benar, walau sunyi, walau tidak dibela. Karena ketika Allah sudah turun tangan, yang paling kuat bisa kalah oleh yang paling lemah. Pernahkah Anda merasa rumah tangga tiba-tiba panas tanpa sebab? Tidak ada masalah besar, tapi rasanya ingin marah terus pada pasangan. Sumbu keributan seolah muncul dari udara kosong. Entah kenapa, hati selalu gelisah dan setiap kata berubah menjadi percikan api masalah. Apakah ini sekadar ego manusia yang sedang kelelahan? Atau ada gangguan yang memang ingin memisahkan apa yang telah Allah satukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat, kuat, barokah insyaallah. Ibu, hari ini kita akan membahas surat An-Nas ayat 4 sampai dengan ayat 6. Saya minta kepada Ibu untuk membacakan suratnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita sehingga hari ini kita berkumpul dalam pengajian Cahaya Hati, insya Allah semuanya dalam keadaan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang surat An-Nas yang kita semuanya pasti hafal. Hafal nggak, Bu? Hafal kan semuanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jin. Ini kita membahas kalau tadi surat 4 sampai surat 6 tentang bisikan-bisikan kepada kita sebagai manusia. Terkhusus kalau yang sudah punya keluarga. Ini semuanya udah pada keluarga kan? Dan semua pemirsa juga. Nah biasanya kita pengen keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Betul lah betul? Bagaimana caranya, Bib? Minta doa sama Allah Subhanahu wa taala biar keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi ada yang nggak suka kalau lihat seorang muslim punya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Bahkan kita diajarin sama guru-guru kita kalau yang namanya keluarga, rumah tangga ada aja yang bikin yaitu jadi permasalahan. Bahkan dikasih tahu ada jin, namanya jin apa Bu namanya itu? Jin dasim. Yang bagaimana caranya dia yaitu menghancurkan rumah tangga. Sehingga caranya dijadiin supaya suami dan istri berantem. Nah tadi caranya tuh apa? Membisikkan hal-hal yang tidak baik kepada istri atau kepada suami. Lihat tuh suami engkau, dia nyuruh-nyuruh aja. Akhirnya meledak-ledak ya nggak Bu? Pernah nggak kira-kira? Bawaannya maunya marah mulu lihat suami. Nah itu ada daripada bisikan syaitan. Jadi syaitan dasim tuh nggak bikin hancur dengan banting piring. Enggak. Yang banting piring malah siapa? Yang banting piring kitanya. Karena termasuk daripada bisikan-bisikan syaitan. Na'udzubillah min. Kira-kira mau nggak dibisikin sama syaitan? Nggak mau kan? Nah, kalau nggak mau sering-sering baca tuh ya surat An-Nas, baca di keluarga biar supaya terjauh dari bisikan syaitan yang ada. Nah itu cara mereka ya. Atau juga ada tidak hanya dari keluarganya, ada dari orang ketiga ya, minal jinnati wan nas. Kalau dari jin dibisikin tuh, kadang dibisikin ke laki-lakinya, kadang dibisikin ke istrinya. Ada kadang juga dari pihak internal atau eksternalnya. Dari luar, diadu domba. Kamu punya suami begini nih, kamu punya istri begini nih. Akhirnya berantem. Na'udzubillah min dalik. Ya jangan sampai kita seperti itu. Kira-kira sampai di sini paham gak nih? Kira-kira ada yang mau nanya gak nih? Oh Masya Allah. Boleh dah Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Teti, izin tanya Pak Habib. Kalau memang di dalam rumah ada jin, apa cukup kita menyetel murotal Al-Quran? Kalau memang jinnya nggak keluar, apa kita sopan mengusir suami dari dalam rumah? Wah Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Diusir suaminya? Maksudnya ada jin di rumah itu bukan ada jinnya terus dibacain Al-Quran, pakai murotal Al-Quran. Enggak juga. Tapi memang kalau rumah mau bagus Bu, mau bagus, Nabi katakan ya, nawiru buyutakum biqiraatil Quran. Cahayai rumah-rumah kalian dengan pembacaan Al-Quran. Dengan baca bukan dengan nyetel Al-Quran, tapi dibaca biar cahaya. Maksudnya biar cahayanya nggak ada, biar tentrem.
biar tenang, betul nggak? Biar hati kita nggak lihat suami kita marah mulu bawaannya, ya nggak? Mau begitu nggak? Nah, jangan sampai kita punya hati marah mulu, itu gara-gara syaitan, gara-gara jin dasim tadi. Tapi paling tidak kita juga introspeksi diri kita, ya. Kita nih bagaimana kepada suami kita, udah baik apa belum, ya nggak? Bagaimana kita kepada keluarga kita, anak-anak kita, ngajarin baik apa enggak? Rumah itu akan menjadi sakinah, mawadah, warahmah kalau rumah itu turun rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bu, saya tanya nih Bu, ya ibu semuanya mau dapat redhonya Allah nggak? Mau dapat redhonya Nabi Muhammad nggak? Saya yakin juga semua pemirsa yang melihat ya daripada yaitu tayangan ini pengen mendapat ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jangan sekali-kali kita yaitu membantah suami kita. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, puasanya diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.